Bahwa perjalanan sesungguhnya kita ini akan dimulai sejak kematian. Maka ketika Nabi SAW ditanya, siapa orang yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang yang banyak mengingat kematian, bagus dalam menyiapkan kematiannya. Itulah keimanan kita. Berbeda dengan orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menganggap bahwa kematian itu adalah akhir segalanya. Jadi ketika punya masalah besar, ketika punya problem besar dalam hidupnya dan tidak kuat menghadapi masalahnya, maka dengan mudahnya kemudian melakukan bunuh diri. Karena mereka menganggap bahwa kematian itu adalah akhir dari segala persoalan dan segala persoalan dunia. Di Amerika Serikat, di Jepang dan beberapa negara yang lain itu, setiap tahunnya sekitar 3.000 orang yang kemudian mati bunuh diri di depan rel kereta api cepat. Karena mereka menganggap orang punya masalah selesai dengan kematian. Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya waktu di mizan, di haud dan sirat. Orang yang beriman yang sudah belajar tentang eskatologi fase-fase akhir hidupnya, maka dia akan banyak belajar bagaimana mizan itu, misalnya timbangan di akhirat, bagaimana supaya amal kebaikannya lebih banyak dari amal kejelekannya. Dia belajar ilmunya, apa saja yang disebut Nabi, amal-amal apa yang bisa kemudian memberatkan timbangan mizan. Ya, jangankan kita, malaikat saja yang kemudian tahu tentang mizan itu betapa mengerikan. Ya Allah, Engkau buat apa timbangan ini? Sebegitu sangat mengerikannya timbangan itu dan seadil-adilnya. Satu di antaranya Rasulullah menyebutkan, siapa yang banyak membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu adalah dua kalimat yang sederhana, tetapi di hadapan Allah itu sangat dicintai dan nanti di mizan akan begitu sangat berat timbangannya kebaikan. Bagaimana orang-orang yang bisa dekat ke telaga Nabi, dan siapa yang diusir dari telaga Nabi, dia pahami itu dan pelajari supaya kemudian dia dekat bisa minum di haud Nabi. Karena salah satu ciri di antaranya adalah orang yang bisa minum di haud Nabi, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha summa kunta wa anbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin wa zumaratal mu'minin rahimakumullah. Saya mengajak pada diri saya pribadi dan hadirin senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang menjadi titah perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi cegah larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi takwa sederhana yang disampaikan oleh para ulama. Artinya diharapkan kita semuanya selalu berada dalam keadaan
ada di perintah-perintah Allah dan menjauhi saat kemudian ada di larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita tahu setiap Jumat diingatkan pesan ketakwaan ini agar kita kemudian terus ingat betul bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Supaya kita tidak menjadi lupa bahwa manusia itu yang paling mulia di hadapan Allah adalah karena ketakwaannya. Maka tidak bisa dilihat karena jabatannya, status sosialnya. Maka dia selalu kemudian mengacu kepada keimanan dan ketakwaannya dalam menilai kadar seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita juga harus ingat bahwa kedudukan dan posisi kita ini adalah harus menjadikan takwa ini menjadi bekal utama kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, sebaik-baik bekal menuju akhirat itu adalah ketakwaan. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ingin mengingatkan pada diri kita semuanya bahwa fase kehidupan manusia itu ada 4. Fase pertama adalah fase alam rahim. Yang kedua adalah fase alam dunia yang sedang kita jalani ini. Dan yang ketiga adalah fase alam barzah atau alam kubur. Dan yang keempat adalah fase alam akhirat. Kita mengetahui betul bahwa perjalanan sesungguhnya kita ini akan dimulai sejak kematian. Itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW menyampaikan al-maqbarah awal manazilil akhirah, atau di riwayat yang lain disebutkan al-qabru awal manazilil akhirah. Kuburan itu, kematian itu adalah merupakan awal menuju akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka ketika Nabi SAW ditanya, siapa orang yang paling cerdas itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, orang yang banyak mengingat kematian dan lalu bagus dalam menyiapkan kematiannya. Tidak hanya banyak mengingat kematian, tetapi juga bagus dalam menyiapkan kematiannya. Itulah kenapa kemudian kita semua harus punya cita-cita mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena ukuran awal menuju alam akhirat itu justru dimulai dari kematian atau pekuburan itu. Maka wajar kalau kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita, kemudian sudah paham betul setiap mengantar jenazah, setiap kemudian ada di pekuburan, beliau suka menangis. Ketika ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau suka menangis ketika mengantar jenazah atau berada di pekuburan? Maka lalu kemudian Utsman bin Affan menjawab bahwa aku ingat betul bahwa Rasulullah mengatakan manusia itu pada saat menuju alam akhirat itu adalah dimulai saat kematian. Sehingga ketika mengantar jenazah, saat ini saudaraku sedang memulai kehidupan yang sesungguhnya. Itulah keimanan kita. Berbeda dengan orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan, yang menganggap bahwa kematian itu adalah akhir segalanya. Jadi ketika punya masalah besar, ketika punya problem besar dalam hidupnya dan tidak kuat menghadapi masalahnya, maka dengan mudahnya kemudian melakukan bunuh diri. Karena mereka menganggap bahwa kematian itu adalah akhir dari segala persoalan dan segala persoalan dunia. Maka kita lihat misalnya data yang kemudian bisa kita baca bersama di Amerika Serikat, di Jepang dan beberapa negara yang lain itu, setiap tahunnya ribuan orang, sekitar 3.000 orang yang kemudian mati bunuh diri di depan rel kereta api cepat. Karena mereka menganggap bahwa selesai dengan kematian, orang punya masalah selesai dengan kematian. Tetapi justru kita orang beriman menyadari betul dan meyakini bahwa justru alam barzah itu adalah merupakan awal menuju alam akhirat, artinya justru merupakan awal kehidupan kita yang sesungguhnya. Maka cita-cita terbaik kita dan doa-doa kita, di antara doa yang kita baca adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Kita bermohon kepada Allah supaya kematian kita menjadi kematian yang husnul khatimah, karena itu merupakan awal menuju alam yang sesungguhnya.
dan itu dimulainya di alam barzah. Hadirin yang dirahmati Allah, sekedar mengingat bagaimana eskatologi perjalanan kita menuju akhirat itu dimulai dari kematian. Setelah itu lalu kemudian ada kehancuran dunia yang disebut dengan kiamat. Maka alam barzah atau kuburan itu disebut sebagai barzah karena pemisah, bahwa orang yang sudah mati tidak akan lagi hidup ke dunia dan dia belum ke akhirat karena belum kiamat. Maka tanda kiamat itu pada saat sangkakala pertama kemudian ditiupkan, artinya seluruh alam semesta ini menjadi hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru pada kemudian berikutnya sangkakala kedua, saat kemudian hari kebangkitan itu semua kemudian akan dibangkitkan makhluk, termasuk diantaranya adalah yang utama adalah manusia. Semua akan dibangkitkan dari alam barzah, alam kuburnya. Dan itu digantungkan kepada ajmad dunub, tulang ekor. Rasulullah SAW menyebutkan ketika manusia itu sudah mati, hancur seluruhnya. Hancur seluruhnya. Dagingnya pada saat 6 bulan sudah tidak ada lagi, kecuali orang-orang soleh. Lalu kemudian tidak ada, yang tersisa itu adalah ajmud danab. Ajmud danab itu adalah tulang ekor. Tulang ekorlah yang kemudian nanti bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya ketika sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh manusia lalu kemudian digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sejak Bani Adam sampai umatnya Nabi Muhammad yang terakhir di padang mahsyar itu, untuk kemudian menunggu penghisapan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali kemudian yang kemudian diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hisab itu adalah bahwa tidak akan bergeser kaki manusia kecuali sudah ditanya 4 hal. Hal pertama yang kemudian akan ditanya adalah an umrihi fima afna, tentang umur, dihabiskan untuk apa saja umur itu. Padahal kita tahu umur kita ini sangat sebentar dibandingkan umat-umat yang terdahulu yang ratusan tahun, sekitar 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun ada tapi sedikit, sangat sebentar sekali dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Kita akan ditanya umur kita dihabiskan untuk apa. Kemudian yang kedua akan ditanya harta kita dari mana dan dikemanakan. Inilah pertanyaan yang kemudian membuat antara orang kaya dan orang miskin berbeda waktu masuk surganya. Orang miskin yang baik dan bagus, dia akan lebih awal akan masuk surga dibandingkan dengan orang kaya yang baik, karena orang kaya yang baik itu akan dihisab dari mana hartanya dan dikemanakan. Inilah kemudian yang menjadi perhatian kita, hikmahnya diantaranya dalam kehidupan dunia. Jangan kemudian merasa menjadi orang terhormat dan mulia saat diberi jabatan, kekuasaan, diberikan kekayaan, karena itu justru akan menjadi masalah nanti di akhirat. Bukankah di dalam hadis Rasulullah SAW sudah menyebutkan akan banyak orang yang kemudian menyesal ketika kemudian diberikan amanat itu, dan ternyata amanat yang diberikan di dunia itu justru menjadi persoalan besar di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjalankan amanat dengan benar, atau kemudian dia melakukan penyimpangan pada saat dia menjalani jabatan dan kekuasaannya itu. Itulah kenapa orang kemudian takut ditanya tentang dari mana hartanya. Bagus menjawab sudah halal, maka lalu akan ditanya dikemanakan hartanya itu. Karena banyak orang yang kemudian punya harta lalu kemudian dia bersenang-senang. Bukankah di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa apakah kamu diberikan harta oleh Allah hanya kamu buat untuk dunia saja dan tidak kamu gunakan untuk akhirat kamu? Betapa naifnya kamu ketika diberikan nikmat oleh Allah ternyata hanya untuk bersenang-senang. Kita selesai urusannya halal, lalu kemudian ditanya dikemanakan. Inilah persoalan yang harus kita hadapi orang-orang yang diberikan rezeki harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir zaman sudah disebutkan di dalam banyak hadis bahwa nanti akan ada satu zaman di mana kemudian orang susah untuk mencari uang, lalu kemudian dia tidak lagi memperdulikan apakah harta yang dia dapat dari yang halal atau haram. Lalu kemudian dia melakukan apapun saja yang bisa dia lakukan. Bahkan riba pun dilakukan. Riba tidak hanya kita berkisar kepada hal-hal besar, bahkan dalam jual beli pun yang di sana kemudian menyimpang itu juga adalah unsur riba.
Maka kalau sudah riba itu kemudian menyebar di mana-mana, itu pertanda bahwa kiamat akan segera tiba. Ini artinya bahwa orang-orang yang katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh untuk tetap berjihad, dirinya berada di dalam jalan yang halal, maka Allah akan puji orang-orang ini karena dia penuh dengan kesabaran dan dia kemudian tidak terpikat dengan tipuan-tipuan untuk melakukan dan mendapatkan uang yang haram itu. Dari judi online kah? Ataukah dia korupsi? Atau dia kemudian mengambil hak orang lain? Karena itu akan menjadi masalah besar nanti di akhirat dan menjadi penyesalan yang besar bagi seorang hamba saat dihisab tentang dikemanakan hartanya dan dari mana itu. Kalau itu halal, bagaimana kalau kemudian tidak halal? Akan menjadi masalah berat buat kita. Kemudian yang ketiga, tentang ilmunya, dipakai untuk apa ilmunya itu? Karena banyak orang-orang yang justru berilmu banyak menyimpang amalannya. Ada orang-orang yang kemudian ahli di bidang hukum, tapi justru dia menyimpang dalam hukum karena tahu betul tentang pelik-pelik atau salah-salah, kemudian dia tidak dikatakan melanggar hukum. Ada yang ahli ilmu tertentu, lalu kemudian dengan ilmunya dia gunakan untuk menipu, lalu kemudian membodohi orang lain. Itu akan ditanya oleh Allah. Dan yang terakhir, tentang fisiknya, tubuhnya, dihabiskan untuk apa? Dan inilah yang menarik, karena fisik dan tubuh kita juga akan ditanya. Bagaimana mata kita gunakan, pendengaran kita gunakan, mulut kita gunakan, perut kita gunakan, tangan kita gunakan, kaki, kemaluan, semua tubuh kita ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka masing-masing yang akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini sudah terbuka? Allah sudah dengan transparan kemudian membuka juknisnya, petunjuknya. Hisab Allah itu di situ. Lalu disitulah setelah selesai hisab itu, Allah nanti akan adili semua makhluk. Jangankan manusia, makhluk yang saling mendolimi pun disidang oleh Allah. Kambing dengan kambing, sapi dengan sapi. Ketika mereka kemudian mendolimi antara satu dengan yang lain, disuruh balas, lalu kemudian dimusnahkan oleh Allah. Berbeda dengan manusia, keadilan-keadilan yang tidak dapat selama di dunia ini kemudian akan diadili saat itu dan dihisab. Sehingga kemudian orang banyak berpikir untuk tidak menyakiti, merendahkan, mendolimi orang lain, karena nanti bayarannya sudah lagi bukan merupakan uang, tapi justru kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dibayarkan pada orang-orang yang pernah kita salahi. Dan ada kondisi orang bangkrut, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang ketika dia di dunia, dia bangga dengan amalnya, sudah membawa amal sholatnya, puasanya, ngajinya, sedekahnya, semua amalannya dia lakukan. Dia bangga dengan amalan yang dia lakukan, tapi ternyata dia menjadi orang bangkrut karena terlalu banyak menyakiti orang, merendahkan orang, mencela orang dan menghina orang, sehingga mereka semua menuntut hisab itu berjalan seluruhnya. Lalu kemudian diberilah kita catatan amal kita. Berbahayalah dan sangat nistalah orang yang kemudian nanti menerima catatan dari tangan kirinya. Setelah catatan amal itu diberikan, lalu kemudian ada mizan, penimbangan amal. Disitulah ditimbang manusia imannya, disitulah catatan amalnya akan ditimbang, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amal-amal manusia. Dan saat itulah, kata Nabi SAW, antara satu dengan yang lainnya sudah tidak lagi peduli dengan siapapun, karena dia memikirkan nasib dirinya sendiri. Kemudian setelah mizan itu kemudian ada haud. Haud itu telaga Nabi SAW, dan tidak semuanya kemudian bisa ke telaga Nabi SAW. Di dalam hadis riwayat Zaid bin Arqam itu disebutkan hanya sekitar 1/7 atau 1/8 umatnya Nabi Muhammad yang bisa ke telaga Nabi SAW. Kenapa telaga? Kenapa minum? Semua Nabi diberikan oleh Allah telaga. Kenapa? Karena pada saat itu hal utama yang sangat dibutuhkan manusia adalah air. Berapa ratus tahun dalam hisab itu dan menunggu hisab itu, saat kerongkongan dan semuanya sudah tidak ada daya apalagi, yang dia rasakan kesakitan luar biasa di tenggorokannya. Yang dibutuhkan adalah air. Maka setiap Nabi punya telaga setelah mizan itu. Tetapi ini yang harus kita ingat, bahwa tidak semua umatnya Nabi Muhammad bisa ke telaganya Nabi. 1/7 atau 1/8 menurut hadis Rasulullah SAW. Bahkan ada yang diusir
untuk bisa ke haud Nabi. Setelah haud itu, berikutnya adalah sirat. Sirat itu adalah jembatan di atas neraka. Disitulah kemudian akan ditentukan apakah kita bisa melewati sirat itu atau justru kemudian jatuh. Di dalam banyak hadis disebutkan bahwa orang-orang yang beriman dan membawa bekal yang banyak di situ, Allah gambarkan nanti melewati sirat itu dengan secepat kilat. Ada yang kemudian seperti kedipan mata, ada yang seperti berlari cepat, ada yang berjalan cepat, ada yang kemudian tertatih-tatih, ada yang kemudian jatuh bangun sampai kemudian akhirnya bisa melewati juga. Tapi ada juga yang jatuh. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah sirat. Selesai dari sirat itulah kemudian kita akan ditentukan apakah kita berada di surga atau neraka. Yang lewat maka dia akan masuk surga, sedangkan yang jatuh, dia jatuh dan akan merasakan siksa di neraka itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu di mana syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika Anas bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, berikan syafaatmu nanti di akhirat." "Iya, akan aku berikan," kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bertanyalah Anas bin Malik, "Di mana aku dapat syafaatmu ya Rasulullah?" Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Carilah aku nanti pada saat di mizan." Kalau tidak ketemu engkau di mizan, di mana ya Rasulullah? Carilah aku di haudku, di telagaku. Kalau tidak menemukan engkau, tidak berjumpa dengan engkau di haudmu ya Rasulullah, di mana aku berjumpa dengan engkau? Maka lalu dijawab, carilah di sirat. Itulah 3 tempat yang kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada umatnya waktu di mizan, di haud dan sirat. Betapa indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat di sirat pun. Orang yang pertama kali melewati sirat itu dan umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di ujung sirat, maka lalu kemudian Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dan selalu berdoa, "Ya Rabb salim, salim, ya Rabb salim." Setiap umatnya mau melewati sirat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di ujung sirat dengan menyatakan, "Tuhan, Tuhan selamatkan umatku, selamatkan umatku. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim." Itulah luar biasanya cintanya Nabi kepada kita. Itulah eskatologi yang harus kita pahami bersama. Orang yang beriman yang sudah belajar tentang eskatologi fase-fase akhir hidupnya, maka dia akan banyak belajar tentang bagaimana ilmunya untuk kemudian bisa lewati semua. Orang yang kemudian banyak belajar bagaimana mizan itu, misalnya timbangan di akhirat, bagaimana supaya amal kebaikannya lebih banyak dari amal kejelekannya, dia belajar ilmunya, apa saja yang disebut Nabi, amal-amal apa yang bisa kemudian memberatkan timbangan mizan itu. Dari saking takutnya, jangankan kita, malaikat saja yang kemudian tahu tentang mizan itu betapa mengerikan. Ya Allah, engkau buat apa timbangan ini? Sebegitu sangat mengerikannya timbangan itu dan seadil-adilnya. Maka orang yang kemudian paham tentang ilmu bagaimana membaguskan timbangan amal itu, dia jangan jalankan. Satu di antaranya Rasulullah menyebutkan, siapa yang banyak membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu adalah 2 kalimat yang sederhana, tetapi di hadapan Allah itu sangat dicintai, dan nanti di mizan itu akan begitu sangat berat timbangannya, kebaikannya. Akhlak yang baik juga merupakan timbangan yang begitu sangat memberatkan. Begitu juga dengan orang-orang yang paham bagaimana kemudian bisa untuk di haud itu, belajar bagaimana orang-orang yang bisa dekat ke telaga Nabi, dan siapa yang diusir dari telaga Nabi, dia pahami itu dan pelajari, supaya kemudian dia dekat bisa minum di haud Nabi. Karena salah satu ciri diantaranya adalah orang yang bisa minum di haud Nabi, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Dan begitu pun amalan-amalan yang bisa membuat dia cepat kemudian bisa melewati sirat, dia pelajari semuanya. Dalam rangka apa? Karena dia tahu betul bahwa orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, kata Nabi, adalah orang yang banyak mengingat kematian, lalu kemudian bagus dalam menyiapkan kematiannya. Tidak hanya sekedar banyak mengingat kematian, tapi justru dia bagus mempersiapkannya itu. Karena ada orang-orang yang banyak mengingat kematian tapi justru menjadi malas. Malas untuk sholat berjamaah, malas untuk mengaji, malas. Dia mengatakan, aku ingat mati, aku malas. Itu adalah sesuatu yang salah. Karena orang yang cerdas itu, kata Nabi,
Di samping dia banyak mengingat kematian, itu menjadi cambuk dia mempersiapkan dengan bagus, sebagus-bagusnya kalau dia nanti mati sebagai awal menuju pertanggungjawaban di akhirat. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hadir saat ini termasuk orang-orang yang kemudian punya kesadaran untuk menjadi orang yang cerdas dalam pandangan Nabi SAW, dan kemudian kita bagus dalam mempersiapkan awal menuju akhirat kita. Itu yang bisa disampaikan pada khutbah yang pertama ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita menjadi umur yang berkah, umur yang bisa memberikan kebaikan kepada kita yang tak terbatas. Kesabaran kita, amal-amal yang kita lakukan, berharap Allah mencintai kita dan berharap Allah meridai kita dengan jalan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa huwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.